Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan mempresentasikan mengenai proyek yang telah kami buat. Sebelumnya, di sini kami membuat proyek mengenai salah satu permasalahan di bidang impor dan ekspor barang, dan perusahaan kami bernama imex.id, yang dimana perusahaan kami bergerak di bidang impor dan ekspor barang yang berbasis website yang berupaya menyelesaikan masalah dan melakukan pendataan. Dan di sini melakukan pendataan terhadap impor ekspor barang dan juga mengelola biaya yang memanfaatkan penyimpanan cloud. Nah, sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Naufal, yang kedua ada Bimo, dan yang terakhir ada saya sendiri, saya Nahir Musyafa. Oke, lanjut. Kita akan membahas sedikit mengenai latar belakang. Di sini ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu, impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada negeri ini. Sama halnya dengan kegiatan ekspor, kegiatan pengiriman barang impor dengan skala besar memerlukan pendampingan dari bea cukai. Biasanya pemerintah akan menaikkan tarif terhadap produk impor kepada para importir. Biasanya perusahaan human error sering terjadi pada saat melakukan pendataan mengenai ekspor dan impor suatu barang. Diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara pegawai pengecekan barang ataupun kehilangan data dikarenakan banyaknya barang yang masuk dan keluar. Mungkin bisa di next. Nah, sekarang kita sudah sampai di penjelasan tentang risk assessment. Nah, risk assessment ini adalah suatu identifikasi masalah, di mana masalah yang ada dalam aplikasi imex.id ini yang mungkin akan terjadi. Di sini kita mendapatkan 3 masalah ya. Yang pertama adalah penyimpanan data berbasis cloud rentan teratas pihak yang tidak berwenang. Walaupun aplikasi imex.id ini mempunyai kelebihan keefisienan dalam penyimpanan datanya pada cloud, tapi pasti memiliki kekurangan, yaitu rentan akan teretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak yang tidak berwenang. Untuk yang kedua, keterbatasan dalam hal membackup yang tidak dilakukan setiap hari, yang dapat mengakibatkan proyek tidak tersimpan. Nah, ini sangat fatal ya, karena dapat menghilangkan suatu data yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang multi-language programmer. Nah, ini juga sangat merepotkan karena harus mengupdate jika ada perubahan dalam bahasa pemrogramannya. Dan di risk mitigation ini, kita akan memberikan solusi. Gimana sih caranya kita mengatasi setiap masalah yang ada di risk assessment? Nah, di risk mitigation ini kita memiliki solusi, 3 solusi sesuai dengan masalah yang kita punya. Masalah ini kita ambil dengan solusi biaya terendah, solusi yang tepat, dan minim makan resiko, agar tidak ada yang dirugikan dan tidak merusak tujuan dari aplikasi imex.id ini. Nah, di risk mitigation ini ada 3. Untuk yang sistem keamanan pada cloud-nya, kita melakukan keamanan lebih diperketat dengan metode kriptografi, yaitu double enkripsi pada sistem cloud-nya. Terus untuk keterbatasan dalam hal backup yang tidak didapat dilakukan setiap hari, yang membuat proyek ini tidak tersimpan, ini kita memiliki solusi yang dilakukan tiap hari meskipun biaya yang dikeluarkan akan lebih tinggi, tetapi ini merupakan solusi terbaik guna menghindari resiko yang akan datang. Jadi kita akan mengubahnya menjadi tiap hari, walaupun kita akan mengeluarkan biaya yang banyak, tapi ini adalah solusi terbaik karena permasalahan data itu sangat fatal ya. Jadi solusi ini cukup tepat gitu, walaupun mengeluarkan biaya mahal, tapi meminimalisir resiko.
yang akan terjadi. Nah, untuk poin ketiga, dalam permasalahan bahasa pemrograman yang sangat banyak, yang sangat repot jika ada updatean pada perubahan dalam bahasa pemrogramannya. Nah, solusinya yaitu dalam merancang prototipenya lebih disarankan menggunakan metode yang modern sehingga kita dapat mempermudah developer. Itulah risk assessment dan risk mitigation dalam aplikasi Emacs.id. Selanjutnya ada evaluation and assessment. Di sini kita melakukan evaluasi terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya pada bagian risk assessment dan juga risk mitigation. Kemudian selanjutnya melakukan pemeliharaan project dan juga meminimalisir permasalahan yang akan muncul pada masa mendatang. Dan biasanya juga seperfect apapun kita melakukan sebuah project, pasti saja selalu akan ada celah dan masalah pada masa mendatang. Maka dari itu diadakannya risk management. Risk management ini guna sedikitnya mengurangi permasalahan yang akan datang. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.